Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arun Perniciani Putri dengan nomor induk mahasiswa 23 garing 5114 garing 595 garing SI garing 22387. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan hasil pemrograman dari mata kuliah pemrograman geospasial website acara ke-8 yaitu koneksi WHP dengan basis data. Jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan basis data sebagai tempat ataupun repositori untuk menyimpan data yang akan diinputkan. Kemudian untuk inputnya sendiri kita menggunakan PHP atau Hypertext Processor yang mana merupakan sebuah pemrograman yang digunakan dalam membuat website dengan sifatnya dinamis. Bahasa pemrograman PHP ini biasanya digabungkan dengan pemrograman HTML atau struktur HTML yang memberikan konten halaman isinya berupa PHP dari data-data pada basis data seperti itu. Nah, mungkin langsung aja bisa ke hasil pemrogramannya. Jadi pada kali ini ya kita memakai Visual Studio Code, kemudian kita memakai laman website dari PHP My Admin. Jadi yang langkah pertamanya kita adalah membuat, sorry, kita mengaktifkan eh, exam atau dari kontrol panel exam sendiri yang mana yang adalah Apache dan juga MySQL. Di sini sebagai kontrol panel untuk menyampaikan PHP MyAdmin. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat basis tabel pada atau basis data pada em, dari mana merupakan localhost ataupun PHP MyAdmin atau website localhost PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin sendiri di sini berfungsi sebagai pembuat basis data dengan pembuatannya bisa menggunakan MySQL kayak gitu. Karena ini adalah PG Web acara 8, jadi aku buat basis datanya namanya PG Web acara 8. Di sini kita pakai buat tabel penduduk. Nah, di tabel penduduk ini kita punya 5 kolom nih. Nah, yaitu ada ID, kecamatan, ada longitude, latitude, luas, dan jumlah penduduk. Nah, nanti di sini dia bakalan menyimpan dan juga menerima data yang diinputkan dari hasil pemrograman input PHP di Visual Studio Code. Nah, di sini ada tipe-tipenya, ada ID sebagai integer, 60. ID sendiri ini nanti akan berupa tabel yang mana menjalankan sebuah aksi hapus dari masing-masing datanya. Kemudian ada kecamatan berupa teks, longitude, dan juga latitude, dan luas sebagai double karena dia akan berupa menerima input angka. Kemudian ada jumlah penduduk, seperti itu. Oke, nah jumlah penduduk ini nanti angka juga, jadi kita pakai double juga, kayak gitu. Nanti em, untuk ngetes dulu kita bisa menulis query-nya untuk menentukan data dari yang mungkin data yang kita punya gitu. Sementara karena di awal kita inputkan data dulu pakai query kayak gitu. Nah, di sini ada ini nanti akan tampilannya seperti ini, nanti akan ke bawah kayak gitu isinya. Nah, aku bakal coba untuk masuk ke pemrogramannya ya. Untuk pemrogramannya sendiri, kita udah di Visual Studio Code. Nah, oke. Jadi di sini kita pakai tiga file utama yaitu ada indeks PHP, indeks HTML sebagai strukturnya, kemudian ada input PHP karena di sini kita em,
melakukan input ya, input pada formulir. Jadi kita pakai input PHP juga. Nah, kita ke indeks HTML dulu mungkin sebagai struktur. Nah, di sini indeks HTML di sini kita akan membuat strukturnya atau apa saja yang akan muncul pada laman website. Karena di sini kita tadi ada punya 5 tabel, jadi kita di sini memasukkan label dan juga input box atau input text itu ada di sini ada 5, ada labelnya dan juga inputnya berupa apa disesuaikan dengan dari jenis atau tipe data yang kita buat pada basis data tabel tersebut. Nah, di sini nanti akan sebagai functionnya, functionnya di sini nanti luas akan berupa apa, kecamatan berupa apa, kemudian longitude berupa apa, kayak gitu, value-nya seperti apa, dan em, di sini nanti akan bertugas sebagai nilai input dari data yang akan dibuat kayak gitu. Teksnya nanti, terus kemudian let is validnya adalah true. Nah, kemudian untuk validasi luas angkanya itu harus positif. Jadi apabila kita memasukkan angka-angka yang tidak positif, itu akan di diberi apa ya kayak peringatan gitu berupa data harus berangka-angka positif. Nah, kemudian jadi di sini pada formulir ini atau input-input di sini harus terisi semua, nggak bisa diisi salah satu. Terus yang kemudian untuk yang kecamatan juga sama, kecamatan tidak boleh kosong. Mau tolong itu dan not itu juga harus berupa angka dan jumlah penduduk harus berupa angka positif kayak gitu. Apabila ada kesalahan saat pengisian formulir, apabila saat akan disubmit nanti em, akan berupa validasi fungsinya berupa get element by ID dengan informasinya inner HTML sama dengan tag untuk mengurangi mencegah formulir saat di submit itu salah kayak gitu. Nah, apabila nanti validasinya berhasil, formulir akan dikirim. Tapi apabila tidak, nanti akan ada muncul peringatan kayak gitu. Nah, kemudian ada indeks. Kita masuk ke input PHP dulu. Nah, input PHP di sini untuk apa ya, file yang akan memberikan function saat pengguna menginputkan datanya, yaitu di sini ada untuk mengecek koneksi, dia pakai connect underscore error dengan daya connection failed. Apabila nanti koneksinya itu terputus. Nah, koneksi terputus ini bisa karena examnya mungkin belum menyala kayak gitu. Nah, karena di sini kita pakai exam karena kita butuh lokal PHP admin juga seperti itu. Nah, untuk mengambil nilai yang diinputkan dari formulir untuk mencegah dan dengan SQL injection juga bisa. SQL injection ini bakal lewat dari PHP admin. Nah, tapi untuk input di sini sama juga dengan MySQL real-nya escape dengan string. Di sini string semua karena angka berupa angka ya di jumlah penduduk luas itu dan longitude. Kemudian ada query untuk memasukkan datanya, dia bakalan seperti ini untuk scriptnya yang bisa kita pakai di base data. Nanti kita bisa masukin aja datanya mungkin untuk tes apakah base data sudah bisa diinputkan data kayak gitu. Nah, untuk eksekusi query-nya nanti sama juga dia bakalan berhasil ditambahkan komentarnya akan seperti itu. Nah, jadi ada indeks PHP. Nah, indeks PHP di sini merupakan indeks dari pemrograman prosesor hyperlink-nya yang mana di sini seperti yang aku bilang tadi ada kolom ID. Kolom ID sendiri di sini berupa aksi, di sini berupa aksi menghapus data kayak gitu. Nah, nanti em, fungsinya itu delete underscore ID dengan getnya delete underscore ID. Nah, nanti dia akan bersiap untuk mengeksekusi dari MySQL yaitu menghapus. Nah, di sini karena kita nyambung di base data yang base-nya base data ini menggunakan SQL, jadi kita deklarasinya pada Visual Code akan berupa script SQL kayak gitu. Nah, untuk delete underscore SQL sendiri untuk form ID tersebut dengan fungsinya delete from tabel penduduk yang mana fungsinya itu ada di ID atau ID-nya berupa delete underscore ID dengan query delete underscore SQL sama dengan true. Nah, nanti kemudian akan muncul apa tulisan gitu, notification kayak gitu atau kayak pemberitahuan apabila record datanya sudah berhasil dihapus atau belum seperti itu. Nah, kemudian di sini ada SQL untuk tabel penduduknya. Di sini sebagai
pengaturan tabelnya kayak gitu. Di sini kita ada 5 tabel, ada tabel border. Yang pertama kita ada TB sebagai tabel bordernya, yaitu dari tabel penduduk ini disesuaikan dari budget tadi. Terus kemudian ada tabel bordernya dengan ukurannya 1 piksel, dengan tabel pH-nya itu ada kecamatan, longitude, latitude, luas, jumlah penduduk, dan juga aksi. Aksi itu yang tadi. Nah, ini disesuaikan juga dengan nama-nama yang ada di base data tabel yang telah kita buat. Nah, untuk output datanya sendiri nanti akan berupa seperti ini, dengan resultnya adalah Fitch SH, dengan CR-nya adalah seperti ini, dengan row kecamatan, longitude, latitude, luas. Kayak gitu itu untuk hasil dari input setelah di submit kayak gitu, dengan like-nya adalah right bagian kiri, sorry kanan, terus kemudian dengan row-nya adalah pada jumlah penduduk atau di em, tabel di jumlah penduduk, karena namanya jumlah penduduk. Nah, nanti untuk dilihat ID sendiri dengan fungsinya itu akan di saat di one click dia akan konfirmasi, dia akan kasih konfirmasi apakah kamu yakin untuk menghapus data ini. Nah, kemudian kita bisa oke untuk em, apabila kita setuju, dan kalau misalnya nggak setuju kita bisa silang kayak gitu. Dengan echo-nya pada tabel dan dengan no result. Ini tergantung data apa yang telah dihapus kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ke tampilan dari laman websitenya. Ini di database tadi di PHP My Nah, ini adalah form inputnya. Nah, nanti kita bisa inputkan. Ini contohnya kita inputkan. Nah, kita bisa submit untuk menambahkan data. Nah, data berhasil ditambahkan kayak gitu. Nah, nanti untuk ngecek itu kita pakai indeks. Nah, karena sudah itu untuk formnya sudah berhasil, indeks. Kita bisa buka masing-masing. Nah, ini dari hasil dari tabel yang telah kita tambahkan. Nah, kemudian itu ada di indeks PHP. Jadi di indeks PHP tadi itu sebagai apa ya, laman atau file yang akan memberikan tampilan dari hasil data yang telah dimasukkan itu. Nah, kita bisa kasih aksi di sini pakai delete. Nanti akan muncul pada pemberitahuan, yaitu benar, are you sure you want to delete this item? Nah, kalau enggak bisa cancel, kalau oke bisa oke. Nanti bisa langsung record delete successful kayak gitu. Jadi no result ini karena kita cuma tadi kan ada satu data kan, nanti dihapus satu jadinya ada no record itu sisanya. Jadi itu bisa diulang-ulang kayak gitu. Mungkin sekian dari em, hasil penjelasan dan demonstrasi pemrograman acara 8 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.